Sawah ladang terbentang subur menghijau, nyiurnya melambai di tepian pantai. Lautnya yang biru, gunungnya bermega, indah pemandangan tak jemu dipandang mata. Itulah Nusantara, oh Nusantara. Oh, sungguh indah negeriku, tumpah darahku. Sawah ladang terbentang subur menghijau, nyiurnya melambai di tepian pantai. Lautnya yang biru, gunungnya bermega, indah pemandangan tak jemu dipandang mata. Itulah Nusantara, oh Nusantara. Maaf. Oh ya, nama saya Sony. Intan. Nama yang cantik, secantik orangnya. Sorry ya, nggak ada uang receh. Permisi. Tunggu. Apa lagi? Ini dompet kamu ketinggalan. Oh ya, terima kasih ya. Apa lagi Pokoknya sih? cuma terima kasih. Oh, ya udah. Berapa? Saya nggak minta uang. Terus? Setidaknya kita pulang bareng, kita tukar nomor handphone sambil ngobrol, bagaimana? Kamu bawa kendaraan nggak? Enggak. Gimana ya? Ya udah. Aku ambil mobilku dulu. Aku titip sama kamu. Iya. Ya? Tunggu bentar ya. Waduh, anak orang kaya. Kira-kira kelas 2 bukan? Bukan. Pak, tolong titip belanjaan ini ya Pak ya. Iya. Punya perempuan yang tadi. Iya. Ya, tolong kasih dia Pak ya. Iya Pak. Makasih Pak ya. Iya sama-sama. Ini barang-barangnya Bu. Hah? Barang titipan Ibu. Orang yang di sini kemana? Orangnya pergi tapi nggak tahu kemana Bu. Oh, ya udah. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Kenapa dia pergi? Aduh, ya ampun. Hati-hati. Aduh, maaf Bu, nggak sengaja. Maaf. Intan, Kau telat. Dari mana kamu? dari supermarket Mas. Intan, Apa sih Mas? biasanya kan kalau telat kamu kasih kabar. Bilang sama mama. Kamu jalan sama laki-laki. Laki-laki mana? Enggak kok Ma, enggak. Heh, kalau orang tua bicara kamu jangan begitu ya. Aku capek Ma. Intan, awas kalau kamu bohong ya. Apa sih maunya? Katanya mau ngajak ngobrol. Terus tukeran nomor HP. Tapi kok malah kabur ya? Gila. Kenapa tadi aku harus kabur?
Mana aku belum punya nomor telepon sama alamatnya. Apa mungkin aku bisa ketemu lagi sama dia? Tahu nggak sih? Aku juga sebenarnya seneng banget waktu dia bilang pengen berteman. Tapi kenapa dia tiba-tiba jadi aneh? Kekasihku tersayang, lama aku menantikan. Rindunya hatiku ingin bertemu kekasihku tersayang. Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini. Kekasihku tercinta, Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini. Kekasihku tercinta. Pertama jumpa dia di supermarket ini, saling berkenalan. karena sering berjumpa, aku jadi tergoda lalu jatuh cinta. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari-mari kita pergi tamasya, melepas kerinduan. Pertama jumpa dia di supermarket ini, saling berkenalan. Karena sering berjumpa, aku jadi tergoda lalu jatuh cinta. Kekasihku tersayang, lama aku menantikan. Rindunya hatiku ingin bertemu kekasihku tersayang. Kekasihku tercinta, aku juga merasakan betapa rindunya hatiku ini. Kekasihku tercinta, Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari-mari kita pergi tamasya, melepas kerinduan. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari-mari kita pergi tamasya, melepas kerinduan. Hari ini kita akan kemana? Ke puncak atau ke tepi pantai? Mari-mari kita pergi tamasya, melepas kerinduan. Intan, Mama ngagetin aja sih. ngapain kamu senyum-senyum sendiri seperti orang tidak waras? Ih, siapa juga yang senyum-senyum sendiri? Mikirin apa? Kuliah. Kuliah. Kalau pulang itu langsung mandi dong. Buaya jangan jorok gitu loh jadi anak perempuan. Mandi. Iya. Ayo mandi. Iya, Ma, iya. Ayo. Ya udah sana Mama pergi. Iya, ntar mandi. Galak banget sama anak sendiri. Ih. Hah. Intan, Mama kamu bilang akhir-akhir ini kamu suka melamun. Ya, Enggak kok.
Orang bilang kalau anak gadis itu sedang jatuh cinta, dia suka ngelamun. Ih, apaan sih? Apa so tahu deh. Siapa juga yang jatuh cinta? Orang aja. Intan, kenapa tiba-tiba kamu nggak sarapan? Hah? Alasannya nggak enak makan. Apaan tuh? Intan, kalau kamu jatuh cinta juga nggak apa-apa. Toh anak papa juga sudah mahasiswi. Tapi papa perlu tahu, laki-laki mana yang sudah bisa menggetarkan hati anak papa. Ayo katakan. Ih, Papa. Percaya aja omongan Mama. Isu tahu. Kamu itu jangan bohong. Yang penting kalau pilih-pilih teman itu, lihat bibit, bebet, bobotnya. Bagaimana masa depannya, bagaimana keluarganya, bagaimana pekerjaannya. Itu penting semua, tahu nggak? Benar Ih, itu. Mama. Mama jadul banget sih. Mikirin bibit, bebet, bobot. Ya Intan, Kamu jangan ngomong kayak begitu ya. Hah? Ingat ya, kamu anak satu-satunya Mama dan Papa. Dan kami ingin kamu mendapatkan jodoh yang pantas dari keluarga baik-baik yang sederajat dengan kita. Ih, tahu ah? Intan, Intan! Ah. Intan mau kemana? Udah masih terlalu manjain dia. Lihat, kurang aja tuh anak. Manjain terus. Sudah, ayo makan lagi. Sekarang ini zamannya pede, Son. Zamannya pede. Aduh. Gue sebel ngeliat lo minder kayak gini. Uber, Son, Uber. Apa-apaan ini? Gue mesti nguber kemana? Tadi lo bilang ketemu dia di supermarket. Zaman sekarang orang itu nongkrongnya di mall. Di mall. Uber sana, Uber lo tongkrongin di sana. Lu gila ya, Pram? Ngapain gue ke supermarket? Pokoknya Uber. Gak mungkin dia tiap hari ke supermarket. Gimana nyarinya? Ambil cepat. Ayo. Jambret! Tolong! Jambret! Berhenti! Sony, Intan, untung ada kamu. Makasih ya. aku juga untung bisa ketemu kamu. Kamu tuh jahat banget sih. Ngapain waktu itu kabur, hah? Tiba-tiba saja aku minder. Kamu orang kaya, punya mobil bagus. Saya ini kan orang miskin. Tapi kamu tuh orangnya baik. Gak kayak orang itu. Tahu nggak? Aku ingat kamu sampai-sampai ke bawah mimpi. Emangnya kamu pikir aku enggak? Habis kamu tuh orangnya aneh. Nyebelin tahu nggak? Awas ya. Kalau kamu ngomong lagi, aku orang kaya, kamu orang miskin. Nora tahu nggak? Enggak. Sekarang aku kan udah senang, udah tahu nomor handphone kamu. Jadi aku nggak usah cari-cari kamu lagi. Emangnya kamu nyariin aku kemana? Ke supermarket. Yang kemarin. Loh, kok kita nggak ketemu ya? Berarti kamu nyariin aku juga dong. Iya, Kamu nyari yang nggak benar. kamu kali yang salah. Kemarin nggak ketemu pusing. Udah ketemu pusing juga. Pram, dia ngajak gua ke rumahnya. Terus ketemu sama orang tuanya. Tapi gua masih malu. Gimana? Aduh, Son. Ih, gemes gue.
Tampang lu tuh keren. Lu bukan pengangguran. Apalagi, kejar terus, kejar. Hah. Non, Mang, Papa mana, Mang? Kalau papa sedang ke bandara. Ke bandara? Iya. Kalau ibu sedang ke salon. Belum pulang, Non. Oh. Sony! Sony mau kemana? Mau pulang, rumah kamu bagus sekali. Iya, tapi itu kan bukan rumah aku, itu rumah papa mama aku. Udah, ayo. Justru itu aku jadi minder ketemu sama orang tua kamu. Yaudah deh, kalau kamu gak mau main rumah aku, kita ke taman aja yuk. Ayo. Yang itu aja. Udah, sama-sama buah, enak. Enggak, aku suka yang itu kok. Intan. Mama. Mbak, ini kenalin, Sony. Sony, ini mamaku. Tante, Sony. Sudah lama kenal Intan? Baru 2 minggu. 2 minggu? Iya. Mah, gini loh, Mah. Waktu itu 2 minggu yang lalu, Intan sama Sony ketemu di supermarket. Terus Sony yang ngebantuin Intan waktu Intan dijamret. Kuliah di mana? Saya nggak kuliah, Tante. Saya cuma tamatan SMK kok. Nggak kuliah? Tapi dia udah kerja kok, Mah. Iya, dia udah kerja. Kerja di mana? Di telekomunikasi, Tante. Bagian data. Orang tua kamu? Kebetulan saya sudah tidak punya orang tua. Tidak punya orang tua? Iya. Orang tua kamu asli mana? Saudara kamu berapa? Kok diam? Begini, Tante. Sebetulnya saya sulit untuk menceritakan masalah ini. Dulu saya berpikir saya ini anak kandung dari orang tua saya. Tapi setelah mereka meninggal, dan kakak-kakak saya bilang kalau saya ini adalah anak angkat yang diambil dari panti asuhan. Jadi setelah itu saya pergi dari rumah dan belajar hidup mandiri. Oh, berarti orang tua kamu tidak jelas. Kamu nggak salah bergaul dengan Intan. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Mah? Diam kamu. Mama sudah bilang berkali-kali, pilih-pilih kalau bergaul. Permisi. Sony, Sony tunggu, Son. Intan. Mama kok punya perasaan gitu sih, Mah? Aduh, kamu yang bodoh. Bergaul dengan orang yang tidak jelas asal usulnya. Mah, Sony itu orangnya baik, Mah. Baik apanya? Hah? Baik apanya? Kebayang gak sih kamu? Papa dan Mama hanya mau pesta mantu sekali. Hah? Kami mengharapkan punya besan yang sepantar, yang pantas, yang sederajat dengan kita. Tapi ini gak bisa. Hubungan kalian harus dihentikan sebelum tambah parah. Durhaka kamu. Kalau kamu tetap berhubungan dengan saya. Pak, Intan berangkat dulu ya, Pak. Awas ya. Jangan berhubungan dengan yang namanya Sony lagi. Mama nggak mau. hati-hati. Iya, Pak. Ma, jangan terlalu kasar sama dia. Kalau dia kabur bagaimana? Nggak bisa, Pak. Dari awal harus ditegasin. Apa sih yang diharapkan dari laki-laki yang namanya Sony itu? Hah? Harta tidak, pangkat tidak, kere lagi. Ma, ingat pertama kita kawin dulu. Apa saya ini orang berpangkat? Apa saya ini orang kaya? Iya, tapi Papa kan berasal dari keluarga baik-baik. Udah deh, Papa. Papa selalu bela-bela dia. Nggak mau tahu. Duduk ya. Pak, dia bisa kurang aja sama Mama kalau Iya. begitu caranya. Iya. Bela terus. Iya, iya. Bikin kesel aja. Ya, sarapan dulu ya. Heran. Kamu ngapain kesini? Ayo naik, aku antar kamu ke kantor. Aku kangen sama kamu. Enggak, kamu kan harus kuliah. Sony! Sony! Sony tunggu, Sony! 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 Sony tunggu! Ayo aku anterin, ya? Intan, orang tua kamu tuh benar. Aku ini nggak pantas buat kamu. Sony, aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau pisah sama kamu. Kamu sayang nggak sih sama aku? Intan, sejak pertama aku bertemu denganmu, aku sudah bisa merasakan sayang sama kamu.
Tapi untuk apa? Orang tua kamu gak setuju. Dipaksakan. Yang ada kita saling bertengkar. Sony, aku nggak peduli. Pokoknya kita nggak boleh pisah. Ya, Sony. Tapi gimana caranya? Ya udah, kita diem aja. Kita backstreet. Ya, Oke. Sony. Ya, Iya. yuk. Kerinduan hatiku yang selama ini terobati karena kehadiran dirimu. Aku kangen terus sama kamu. Kamu kangen gak sih sama aku? Saya bikin baru siang dan malam. Tersiram air hujan. Kerinduan hatiku yang selama Sony? ini terobati karena kehadiran dirimu. Sony, Sony sini. Cepetan. Ayo, cepet. Bawa berita penting apaan? Oh, papa kamu gimana? Gak ada, udah aman. Ayo cepet. Cepet, baik. Mama lagi tidur. Aku lulus masa percobaan. Aku terima jadi karyawan. Serius? Iya. Selamat. Tapi aku ditempatin di Bandung. Apa? Di Bandung? Iya. Ih, Ya, sebetulnya aku nggak mau pisah sama kamu. Tapi kamu tahu kan, pekerjaan ini satu-satunya gantungan dalam hidup aku. iya, tapi ntar ketemunya di mana? Setiap hari Sabtu, selama minggu kan aku pulang ke sini. Kita kan bisa ketemuan. Bohong aja. Oh, jadi sekarang nggak mau aku pegang? Hmm? Aku kan sayang sama kamu. Nggak usah jual mahal deh. Ih, Gitu dong, nggak usah marah-marah. Nggak asik kalau pacaran marah-marah, ya nggak? Hah? iya, Ma. Cepet sembunyi. Iya, Ma. Biarin. Intan. Iya, Mas. Buka pintunya, Intan. Cepetan. Ih, iya, Mas. Sebentar. Iya, sebentar. Sebentar sih, Mas. Ih. Mama. Kamu bicara sama siapa tadi, ha? Enggak bicara sama siapa-siapa kok, Ma. Iya. Jangan bohong. Tadi Mama dengar sendiri kok. Kamu lagi bicara dengan seseorang. Ini Intan lagi baca buku, Ma. Intan lagi baca buku, tapi bacanya keras-keras. Jadi kayak orang berdua kayak ngobrol. Padahal sendiri, Ma. Ini kayak gini. Ah, udah. Mandi, jorok. Iya, Ma. Udah, Ma. Sony? Sony? Son? Udah, Man. Sini. Kamu udah gak ada? Aku pulang ya. Lah, kita kan belum selesai ngomongnya. Itu gampang, bisa diobrolin besok. Nanti malam aku SMS ya. Yaudah Ya? deh. Aku sayang sama kamu. Aku juga. Sony, hati-hati ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Iya, Mas. Intan, kamu gak usah sedih gitu dong. Aku gak kuat pisah sama kamu, Son. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku juga sama, tapi gimana dong? Tugas kantor ini kan penting untuk masa depan kita. Nanti kamu lupa lagi sama aku. Cewek Bandung itu kan cantik-cantik, Son. Intan, kamu jangan bicara seperti itu. Aku sangat mencintai kamu. Kamu gak kecewa kan? Ya sudah. Aku pergi ya. Aduh,
sih dia? Kok nggak SMS sih? Ih. Intan, Ya, Ma. Mama nungguin kamu di meja makan mau sarapan. Kamu nggak muncul-muncul. Namanya kamu nggak kuliah. Aduh, nggak ada kuliah, Ma. Ya kalau nggak kuliah mandi. Jorok. Iya, Ma. Ya. Ih, Mama bawel banget sih. Udah sana Mama duluan. Intan, mau kemana? Pustakaan, Ma. Tadi katanya nggak kuliah. Iya, ke pustakaan dulu, Ma. Dadah, Ma. Irlan. Sekarang ke perpustakaan. Ya kenapa diributin? Iya, sekali-sekali Papa harus ngikutin dia dong. Jadi sekarang Mama curiga. Jangan-jangan dia masih berhubungan dengan si Sony. Udah papa mau kerja. Papa. Papa mau itu kerja? keterlaluan. Biarin. Maju terus anak. Bisa rusak anak kita. Anda juga. Mas, ada yang nyari itu. Sana. Makasih ya. Kamu ngapain di sini? Kamu tuh kangen nggak sih sama aku? Ya aku kangen sama kamu. Ya terus kenapa SMS aku nggak pernah kamu bales? Intan, HP ku rusak. Ih, tapi kan Marta banyak. Intan. Rindukah engkau padaku? Oh benarkah itu? Kalau benar peluk dong aku. Kalau benar peluk dong aku. Ku peluk dirimu sayang, ku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Oh benarkah itu? Ku tak mau berpisah denganmu. Ku tak mau kau jauh dariku. Ku tak mau berpisah denganmu. Ku tak mau kau jauh dariku. Aku takut kehilanganmu. Banyak gadis yang cantik dari aku. Rindukah engkau padaku? Oh benarkah itu? Kalau benar peluk dong aku. Kalau benar peluk dong aku. Ku peluk dirimu sayang, ku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Oh benarkah itu? Percayalah duhai kekasihku, hanya engkau ada di hatiku. Percayalah duhai kekasihku, hanya engkau ada di hatiku. Hanya engkau yang ku cintai, aku tak akan mendua hati. Rindukah engkau padaku? Oh benarkah itu? Kalau benar peluk dong aku. Kalau benar peluk dong aku. Ku peluk dirimu sayang, ku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Oh benarkah itu? Ya udah, aku sanggup asal hidup sama kamu. Intan,
kamu kan masih kuliah. Terus orang tua kamu mana mungkin ngizinin kamu untuk menikah? Ya, kalau begitu aku berhenti kuliah. Sekarang aku tantang kamu. Kapan kamu mau? Kamu serius? Sony, aku tuh cinta sama kamu. Aku serius. Sony. Iya, aku juga sayang sama kamu. Intan? Intan? Hei, Papa udah pulang. mama kamu mana? Tuh Mama. Mah, Papa pulang, Mah. Gali? Gali ini anaknya Om Dono Surabaya. Gali, Intan, anak Om satu-satunya. Kebetulan Gali ini lagi dinas di Jakarta. Dia bekerja di instansi Papa. Daripada nginep di hotel, mendingan di rumah kan, Ma? Iya, daripada kamu tinggal di hotel, di sini aja ada kamar kok. Iya, Tante. Intan, antar Gali ke kamarnya, terus beresin kamarnya ya. Mama nggak mau kamu suruh pembantu loh, kamu sendiri yang harus beresin. Ayo, Intan. Intan, Ya, Pak. Ya, Mah. ikutin adik kamu. Ya? Mari, Om. Tante. Ya. Ya. Ini spraynya. Terus ini bed covernya. Bisa pasang sendiri kan? Bisa, bisa. Terus itu kamar mandinya. Ya? Ya. Intan, makasih ya. Cantik juga. Ma, kita tidak boleh terlalu frontal lalu marah-marah seperti Mama marahin orang lain. Dia kan anak kita juga. Ya Papa sih begitu. Seringkali Papa bela-belain dia, bela-belain terus, bikin Mama kesel aja. Pokoknya Mama nggak mau kalau Papa menyetujui hubungan Intan dengan Sony, titik. Mama pokoknya nggak mau. Itu yang Papa pikirkan. Biar mereka saling kenal, siapa tahu saling suka. Gali suka sama Intan, Intan suka sama Gali. Jodoh. Ayo. Papa benar. Kalau itu sih Mama setuju, Pak. Gali juga asal-usulnya jelas. Orang tuanya kita kenal baik. Dan dia juga sederajat dengan kita. Sekarang gimana Papa deh? Bicara sama orang tuanya Gali? Tunggu dulu. Ini harus step by step. Biarkan mereka saling kenal dulu. Baru kita bicara. Ya kan? Jadi selama ini aku mau dinikahin sama dia. Enggak. Aku nggak mau. Lagian kan aku punya hak buat memilih cintaku sendiri. Ada apa sih, Ma? Intan, Pak. Intan kabur. Kabur. Intan gak mau dijodohkan karena Intan sudah memiliki cinta pilihan Intan sendiri. Intan gak usah dicari. Intan mau mencari kebahagiaan sendiri. Selamat tinggal, Pak, Ma. Maafkan Intan. Pasti dia mendengar pembicaraan kita semalam. Astagfirullah. Tapi dia kemana, Pak? Mama? Kenapa, Om? Hei, Gali, sini. Tolong. Ma. Ma. Ada apa ini? Aku kabur dari rumah, Son. Kamu diusir? Son, jawab dengan jujur, Son. Kamu cinta nggak sama aku? Intan, berkali-kali kan saya bilang sama kamu, saya sayang sama kamu, saya sangat mencintai kamu. Son, kalau kamu memang cinta sama aku, nikahin aku. Apa? Iya, nikahin aku, Son. Son, Mama, Son.
Son. Mama. Mama mau jodohin aku. Aku nggak mau, Son. Aku nggak mau. Tempat kami Son, kita nikah ya. Bagaimana? Nggak bisa, Om. HP-nya Intan tidak aktif. Ya sudah, terima kasih. Saya terima nikahnya Intan binti Ilham Padmanegara dengan mas kawin cincin seberat 5 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Alhamdulillah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas udah pulang. Kamu cantik, sayang. Oh, bisa aja. Ayo, Kemana? ayo masuk. Ayo. Hari ini kamu masak apa? Apa ya? Papa? Kok Papa bisa tahu kita ada di sini, Mas? Kalian kira bisa bersembunyi? Ya. Hah? Intan, kenapa sih harus menyakiti hati orang tua? Tidak berbekaskah di hati kamu kebaikan Papa selama ini? Iya. Apa Papa ini sudah tidak ada artinya? Membesarkan kamu, mendidik kamu selama ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Intan, kenapa kamu kawin lari? Kenapa? Kan masih bisa berunding sama Papa. Kamu pikir Papa ini tidak sayang sama kamu, ya? Maafin Intan, Pak. Maafin. Kami benar-benar saling mencintai, Pak. Maafin Intan. Kamu tahu apa yang terjadi sama mama kamu? Intan minta ampun sama Mama. Nanti Intan bakalan minta ampun sama Mama, Pak. Intan janji. Intan janji. Sudahlah Intan, mama kamu sudah tidak ada. Mama kamu sudah meninggal. Ya, Bapak pasti bohong. Mama nggak mungkin sudah meninggal. Mama nggak mungkin. Bapak pasti bohong. Intan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak panti asuhan? Iya, kita adopsi jadi anak kita. Adopsi? Iya, kita adopsi anak, Mas. Untuk apa kita adopsi? Kata dokter kita sama-sama sehat kok. Mas, justru itu, Mas. Karena kita udah 5 tahun menikah, nggak ada salahnya kan kalau kita adopsi. Siapa tahu kalau kita adopsi anak, kita punya anak beneran. Saya nggak mau adopsi. Mas lihat dulu deh. Mas pasti suka. Ya. Tidak. Dia pasti akan berubah. Ya, dia pasti berubah. Lihat tuh, Papa pulang. Papa. Anak siapa ini? Anak kita, Mas. Mas kamu apa? Mas, ini yang waktu itu aku bilang, Mas. Lihat dulu deh, Mas. Cakep kan, Mas? Intan, berkali-kali saya bilang sama kamu, saya tidak mau adopsi, Intan. Apa kamu kan dengar? Mas jangan gitu dong, Mas. Mas lihat deh, Mas. Anaknya lucu kan, Mas? Sehat lagi. Mau kasih nama siapa, Mas? Kasih aja sendiri, dasar keras kepala. Mas.
kemana, Mas? Mas, Pusing kepala saya, anak itu nangis terus. Mana bau pesing lagi. Mas, Mas, Mas nggak boleh gitu dong, Mas. Mas, kita udah ngambil dia, kita harus sayang sama dia, Mas. Kamu kan yang ambil dia, bukan saya. Iya, tapi kan untuk kita, Mas, untuk mengisi hari-hari kita. Jadi nggak ada salahnya kan, Mas, kalau Mas sayang sama dia. Urus aja anak itu sama kamu sendirian. Jangan banyak ngomong kamu. Mas, Mas mau kemana? Terserah saya. Mas, Mas dengar dulu, Mas. Mas. Sayang, ini Mama sayang, ayo sayang. Mama di sini sayang. Iya. Apapun yang akan terjadi, Mama akan tetap sayang sama kamu, Nak. Seandainya Allah memberikan anak pada Mama, Mama akan tetap sayang sama kamu. Mama akan menganggap kamu seperti anak sendiri. Ya Allah, hamba mohon, lunakkan hati suamiku, ya Allah. Ketuklah pintu hatinya agar terbuka dan mau menerima dengan ikhlas serta menyayangi anak yang tidak berdosa ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Aduh, Rahmat kok kayak gitu sih, Rahmat gak boleh. Kenapa? Maunya pakai piring papa yang gede. Iya, tapi piring papa masih kotor, belum dicuci, sayang. Rahmat kok jadi nakal kayak gitu sih? Iya. Apa-apaan ini? Mas udah pulang. Ini Rahmat mau makan, Mas. Kamu nggak perlu bohong sama suami. Ini semua pasti gara-gara anak ini, iya kan? Mas gak boleh ngomong kasar kayak gitu dong, Mas. Emang begitu kenyataannya, dia anak nakal. Mas, jangan gitu dong, Mas. Masa Mas maki-maki di depan dia, nggak salah, Mas. Saya emang nggak suka sama dia. Semenjak ada anak itu, rumah ini kayak neraka. Mas nggak kasihan sama dia. Kita udah ngangkat dia jadi anak, Mas. Kamu yang angkat dia kan, bukan saya. Dia bukan anak saya, dan jangan harap saya betah di rumah ini selama masih ada anak itu. Mas mau kemana? Pergi. Mas. Keringlah sudah rasanya air mataku ini. Sudah banyak yang tertumpah karena kesedihan. Tak tahan lagi
harus bertanggung jawab. Semua hubunganku dengan laki-laki tanpa status. Kalau menggugurkan, sekarang katanya mahal. Biayanya bisa berjuta-juta. Kalau dibiarin, nanti akan repot berkepanjangan. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Mas Sony, mimpi apa sehari semalam? Kok tiba-tiba muncul? Saya lagi bete. Kayak anak muda aja, bete. Kenapa, Mas? Anak kecil itu lagi? Iya. Setiap kali saya ngeliat anak kecil itu, rasanya ingin membunuhnya. Rumah berantakan, perabotan pada pecah. Ya udah, sekarang Mas istirahat aja di sini ya. Ntar Sari pijitin, mau nggak? Boleh? Yuk. Ayo. HP-nya kok dimatiin? Mas Sony kemana sih? Jam berapa ini? Mungkin jam 9, Mas. Kamu mau kemana? Ya kerja dong. Masa saya ditinggal sendirian sih? Kamu gak usah kerja. Aduh, Mas. Kalau Sari nggak kerja, Sari mau dapat duit dari mana? Mas ikut aja ya. Mas biasa nongkrong di bar kan? Enggak, saya capek. Besok pagi saya harus masuk kantor. Ya udah, Mas tidur aja lagi. Nanti kalau Sari pulang, Sari pijitin lagi, Mas. Sar, gimana kalau kamu berhenti kerja? Mas, terus Sari mau dapat duit dari mana? Saya ngasih sama kamu. Tapi Mas kan terbatas. Mas sudah punya anak dan istri. Kecuali kalau Mas mau menikahi saya. Sari, maksud saya itu, saya ingin punya istri beneran yang bisa memberikan saya anak. Beneran, Mas? Iya, beneran. Tapi kita nikah diam-diam aja, biar gak repot. Bagaimana? Oke? Papa pulang. Pa naik mobil yuk, Pa. Sana. Pa, ayo Pa naik mobil. Saya ini bukan papa kamu. Diam. Intan, urus anak kamu itu. Mas, saya tahu emang Mas gak pernah suka sama Rahmat, tapi Mas jangan kasar kayak gitu. Mas, semalam Mas nginep di mana? Mas, jawab. Ini koper. Mas mau kemana lagi sekarang? Saya ini pusing, tahu nggak? Hah? Kamu gak usah banyak tanya, kamu kayak polisi. Sekarang saya mau pergi kemana terserah saya. Sekarang urus aja anak kamu itu, urus aja anak kamu. Rahmat, kamu kenapa sakit? Hah? Ayo, bangun sayang. Sakit sayang? Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sony bin Marwan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sari binti Tarmiji dengan mas kawin seuntai kalung berlian 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sari binti Tarmiji dengan mas kawin seuntai kalung berlian seberat 15 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Barakallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Saya cuma bisa ngasih segini. Sekarang saya akan nyewa kamar dekat kantor. Selain bayar sewa kamar, saya juga perlu makan. Mas kok kayak gitu banget sih, Mas? Rumah ini sekarang bising, saya udah nggak bisa istirahat. Sari. Ya, Mas. Ya, Sari. tunggu bentar, Mas. Mas?
itu, Mas? Ini saya bawain kamu jeruk sama apel. Mau satu ya? Hei, apa kabar anak kesayanganku? Aku kangen. Geli, Mas? Berarti dia tahu kalau aku ayahnya. Ngeng, ngeng, ngeng. Intan, Papa? Pa? Rahmat, sini sayang. Sini nak. Gak mau. Sini dulu, ini kakekmu sayang. Rahmat, ayo ini kakekmu sayang. Rahmat, Rahmat. sudah. Pa, maafin Rahmat ya, Pa. Suami kamu Sony mana? Intan? Hei, kamu kenapa? Jadi dia tuh hanya pulang setiap malam minggu. Apa sih sebenarnya masalah kalian berdua? Dia membenci Rahmat. Dan sampai sekarang, Mas Sony nggak mau maafin Intan karena Intan ngadopsi anak. Astagfirullahaladzim. Meskipun kalian berdua itu sudah punya anak, yang namanya mengurus anak yatim piatu itu pahalanya besar sekali. Apalagi kalian berdua belum punya anak. Rahmat? Oh, sabar ya, Beb. Harus dioperasi, Dok. Iya, Pak. Selain letak bayinya sungsang, lubang pinggul istri Anda juga sempit. Kira-kira berbahaya nggak, Dok? Tidak, Pak. Sekarang ini operasi seksio lebih aman dan lebih disukai orang daripada persalinan yang normal. Ya, mungkin biayanya saja yang berbeda. Permisi, Dok. Iya? Pasiennya sudah siap. Oh iya. Mari, Pak. Permisi. Ya, silakan. Biaya lagi. Mukanya kayak kamu, tapi rambutnya kayak aku. Iya, tapi anak ini anak mahal. Biaya operasi kan mahal. Nggak apa-apa, aku bisa pinjam kantor. Sekarang aku merasa benar-benar menjadi seorang ayah. Aku senang, sayang. Kok cuma segini, Mas? Udah jarang pulang. Uang makin sedikit lagi, Mas. Saya kan buat sewa kamar dan biaya hidup. Iya, makanya Mas tuh pulang. Buat apa punya rumah, Mas? Tidak. Saya tidak akan pulang ke rumah selama anak ini masih ada di rumah. Kenapa? Saya tidak mau dirubuti oleh anak yang bukan darah daging saya sendiri. Mas, selama ini saya yang ngurusin dia, Mas. Mas gak pernah repot ngurusin dia, kan? Tolong, Mas. Kemarin saya jual gelang buat biaya berobat dia, Mas. Urusan kamu bukan urusan saya. Mas! Pak, ikut naik mobil, Pak. Papa ini bukan papa kamu. Rahmat! Rahmat! Kamu gak apa-apa? Mas! Mas! Itu Mas Sony. Bapak bilang sendiri aja sama dia. Oh ya. Begini Pak Sony, rumah saya mau saya sewain tahunan, kagak bulanan lagi. Karena saya butuh uang buat ngawinin anak. Kira-kira kalau disewakan setahun jadi berapa, Pak? Ya, ente kalian aja, 1 bulan 1 juta. Berarti 1 tahun 12 juta. Tapi buat ente, bayar 10 juta aja. Bagaimana? Begini, Pak. Tolong kasih kami tenggang waktu selama 2 hari ini. Nanti kami kabari sama Bapak. Bagaimana? Oke, no problem. Besok 2 hari lagi saya kesini. Ya. Mari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas, gimana sewa rumahnya? Nggak tahu, Sar. Saya bingung. Mau pinjam kantor kan kemarin udah pinjam untuk biaya operasi dia. Aduh, terus gimana dong, Mas? Kita kan punya bayi, masa kita boyong-boyongan pindah? Sari, ini bukan masalah pindahnya. Mulai bulan depan kan gaji saya dipotong untuk nyicil pinjaman. Jadi kemungkinan besar kita udah nggak bisa lagi nyewa rumah ini. Aduh, Mas. Gimana? Terus, masa kita jadi gelandangan? Begini. Gimana kalau kita pindah ke rumah sana?
kan kamarnya ada 2. Maksud Mas, rumah Mbak Intan? Iya. Aduh Mas, saya bisa dicekik sama Mbak Intan. Dia kan belum tahu kalau Mas menikah dengan saya. Nggak mungkin. Dia itu kan selalu nurut dan takut sama saya. Saya pergi dari rumah kan karena dia tidak bisa punya anak. Sekarang saya pulang dengan membawa anak kandung saya sendiri. Dia pasti mau mengalah dan nggak bisa ngomong apa-apa. Apa? Jadi selama ini Mas nikah diam-diam di belakang saya? Iya. Karena saya ingin punya anak. Dan sekarang itu anak saya. Darah daging saya sendiri. Mas benar-benar keterlaluan atau enggak? Baru kali ini saya mendengar ada suami yang tega membawa istri muda datang ke rumah istri tuanya. Mas, yang Mas nikah itu siapa? Pelacur yang gak tahu harga diri kan? Keterlaluan kamu Mas, keterlaluan kamu. Intan, dengarkan saya. Jangan coba-coba kamu menghina ibu dan anak saya. Paham kamu? Benar-benar kejam kamu Mas. Kamu benar-benar gak punya perasaan. Mas, gimana nih? Kamu gak usah pikirin dia. Yang penting sekarang kamu bisa tinggal di sini, ya? Ayo, kita ke kamar. Ku beri air susu, kau balas air tuba. Ku beri air susu, kau balas air tuba. Bagaikan kaca lupa dengan kulitnya. Bagaikan kaca lupa dengan kulitnya.
aku untuk hidup dengan dia. Aku gak pernah nyangka kalau Mas Sony sekejam ini. Aku gak nyangka. Alasannya selalu kamu. Tapi Mama gak akan pernah nyesel ngambil kamu, Nak. Karena Mama sayang sama kamu. Papa berangkat ya. Kamu jangan kan? Rahmat, makan dulu. Mama udah masakin, masa nggak dimakan? Dikit aja ayah makan dulu biar kuat. Iya. Gitu, pinter. Sana kalau mau main. Apa? Kamar Sari itu kan kurang besar dan kurang luas. Terus kenapa? Bagaimana kalau Sari pindah ke kamar kamu? Ya, bayi itu kan perlu kamar yang lebih sehat. Jadi, kamu ngusir aku dan Rahmat dari kamar itu? Saya bukan ngusir kamu. Saya bukan ngusir kamu. Saya cuma minjem sampai nunggu bayi itu menjadi besar. Mas benar-benar keterlaluan atau enggak? Mas sudah bawa perempuan lain ke rumah ini dan Mas ngusir saya. Intan, dia bukan orang lain, Intan. Dia istri saya, ibu dari anak saya. Hah? Ibu dari anak kamu. Mama! Rahmat. Ya Allah, Rahmat, kamu kenapa, Nak? Mana yang sakit, sayang? Mana? Mas, cepat antar Rahmat ke rumah sakit, Mas. Mana sayang yang sakit? Mas, ayo sayang ke rumah sakit, ayo. Gimana dokter? Gimana keadaan anak saya, dokter? Gak ada lukanya. Ini seperti cakaran kucing, Dok. Iya, terus kenapa, dokter? Mungkin dia tadi main-main darah. Iya, tapi darah apa? Nanti saya suntik tetanus saja ya. Iya. Rahmat. Ayo ke anak. Ada apa, Bu? Lihat, hasil kerjaan anak kamu ini. Lihat. Au. Saya nggak melihat ya. Untung ada tetangga saya yang ngelihat, Bu. Papanya si Rahmat lagi mukulin anak anjing saya dengan batu bata. Aduh, Ibu, maaf ya, Bu. Ya, maaf. Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak perlu maaf dari kamu. Makanya ya, kalau punya anak gak waras itu diurusin. Jangan kelayapan melulu. Bu, maaf ya, Bu ya. Maaf. Ya ampun, Nak. Cobaan apa lagi yang kamu berikan pada Mama, Nak? Hati-hati, Mas. Dia mulai gak waras. Selain jarang keluar, dia jarang makan. Dia mau gila, dia mau nggak waras, dia mau goblok, mau bodoh, itu urusannya, bukan urusan saya. Intan, makan kamu, Intan. Intan. Main mobil-mobilan nih, Pak. Ayo. Berani-beraninya sama anakku. Intan. Sari, tolong Sari. Sari, cepat, cari tali Sari. Iya, Mas. Bapak siapa? Cari siapa, Pak? Saya bapaknya Intan. Kamu sendiri siapa? Saya istri Sony. Istri Sony. Lalu Intan di mana? Ada di kamar atas. Makan. Makan. Ma, makan. Intan?
Intan! Intan! Ma, makan. Ada apa sayang? Lapar, Ma. Lapar. Papa jahat. Rahmat, Lapar. Intan. 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 Kakek, makan. Intan. Ini papa, nak. Ini papa. Astagfirullahaladzim. Papa jahat. Papa jahat, kakek. Ini pasti perbuatan Sony. Kenapa? Mas, bapaknya Mbak Intan. Kelihatannya dia marah sekali. Ya udah, kamu jangan takut. Biar aku yang menghadapinya. Kamu benar-benar keterlaluan, Sony. Tunggu dulu, Pak. Biar saya jelaskan dulu, Pak. Oke? Aku tidak butuh penjelasan kamu. Berani sekali kamu membawa perempuan simpanan kamu ke rumah ini dan mengusir anakku. Pak, tenang. Bapak tenang dulu. Dia bukan istri simpanan saya, Pak. Tapi dia ibu dari anak saya. Kenapa? Karena Intan tidak bisa punya anak. Ini bukan alasan. Ada Rahmat. Pak, Rahmat bukan anak kandung saya. Dan saya nggak setuju kalau Intan mengadopsi Rahmat. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar sesat. Istri beribadah. Kamu siksa lahir dan batin. Sony. Mulai sekarang tidak ada gunanya lagi kamu tinggal di rumah ini. Bawa istrimu pergi. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ini rumah saya sama Intan. Bapak tidak punya hak mengusir saya dari rumah ini. Pakai ini kamu. Ini bukan rumah kamu. Rumah ini masih atas nama saya. Sebutir pasir pun kamu tidak punya hak atas rumah ini. Anak saya begitu sangat mencintai kamu. Tapi malah kamu siksa lahir dan batin. Sony, mulai sekarang kamu tinggalkan rumah ini. Sebelum saya datang sama polisi nanti, bawa istri selingkuhanmu itu. Jadi rumah ini bukan rumah Mas. Sari, mau kemana kamu? Saya takut dan malu tinggal di rumah ini. Ternyata kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Terus dia mau dibawa kemana? Kemana aja? Saya mau kasih ke panti asuhan atau orang yang mengadopsi. Lumayan, buat pulang kampung. Jangan macam-macam kamu mau jual anak saya. Heh, dia bukan anak kamu. Apa? Iya, memang bukan. Aku sudah hamil sebulan waktu nikah dengan kamu. Jangan sembarangan ngomong kamu. Bagaimana dengan Intan anak saya? Kata dokter, Ibu Intan sudah boleh pulang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Intan. Intan. Ini Papa, nak. Papa? Ya, Papa. Papa? Intan. Pak, Ya. kayaknya ini bukan rumah Intan deh, Pak. Terus, Rahmatnya juga nggak ada. Rahmat mana, Pak? Rahmat. Intan. Rahmat sedang sekolah. Rahmat pasti jadi orang pintar. Ya. Gali, masih ingat? Apa kabar Intan? Gali. Iya. Kayaknya inget deh. Gali. Polisi, mana anak saya? Dimanakan dia, polisi? Masih mikirin anak kamu? Anak itu diserahkan ke panti. Ngapain dibawa ke sana? Karena ibunya kamu bunuh. Dia bukan anak saya kok. Dia anak... Makanya ibunya saya bunuh, saya cekik, biar mati.